Selamat sore, Pak. Selamat sore, Dok. Diperkenalkan, Pak, saya Dr. Muda Pranita yang sedang bertugas. Dengan Bapak siapa namanya, Pak? Kusuma. Bapak Kusuma. Untuk tanggal lahirnya tanggal berapa, Pak? 10 Maret 10 Maret, oke. Kemudian untuk alamat tinggal saat ini di mana? Denpasar. Di Denpasar. Ya, jadi Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung nih pada Bapak untuk menilai bagaimana kondisi dari jantung Bapak. Di mana pada pemeriksaan ini saya akan melihat dari luar bagaimana apakah tampak adanya kelainan, kemudian saya akan melakukan perabaan dan juga saya akan melakukan perkusi, di mana perkusi itu adalah sedikit mengetuk ya Pak ya pada dada Bapak untuk menilai batas-batas dari jantung Bapak. Dan juga saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, yaitu mendengarkan bunyi jantung melalui stetoskop. Jadi pada pemeriksaan ini Bapak langsung buka baju Bapak dan mungkin terasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Oke, kalau begitu Pak, bisa membuka baju kaosnya dan menuju ke bed pemeriksaan ya Pak? Iya. Alat yang digunakan pada prosedur pemeriksaan ini meliputi stetoskop. Saya awali prosedur pemeriksaan dengan mencuci tangan 6 langkah. Kemudian menggunakan APD yang meliputi gaun, handscoon, masker, dan face shield. Di sini saya sebagai pemeriksa berada di sisi kanan pasien. Pertama, inspeksi jantung. Di sini saya menilai bagaimana habitus dari pasien, kemudian melihat bagaimana bentuk dari dada pasien, serta melihat apakah tampak ada kelainan pada dinding dada pasien. Di sini pada pasien saya temukan habitusnya normal, kemudian toraksnya simetris dan normal, serta tidak tampak ada kelainan pada dinding dada pasien. Selanjutnya, saya melihat atau menginspeksi dari ictus coris pasien dan menentukan lokasinya apabila ictus coris pada pasien itu tampak. Di sini pada pasien ictus corisnya tidak tampak, di mana ictus coris akan tampak pada keadaan normal, yaitu pada sela iga kelima di garis midclavicular kiri, yang akan tampak secara normal pada pasien yang berperawakan kurus atau pada pasien anak-anak. Selain itu, ictus coris juga tampak pada suatu kelainan, yaitu akan tampak pada pasien-pasien dengan pembesaran jantung, di mana letak dari ictus coris akan bergeser ke kiri dari lokasi normalnya. Kedua, palpasi jantung. Di sini saya akan mengidentifikasi dari ictus coris pasien dengan cara meraba menggunakan telapak tangan saya atau sisi palmar tangan saya dengan cara meletakkannya pada dinding toras pasien di lokasi apeks jantung, yaitu pada sela iga kelima garis midclavicular kiri. Permisi Pak Nggih, saya akan meraba. Jadi yang pertama, kita harus mencari dari kosta kedua, yaitu sejajar dengan angus dovici atau penonjolan yang paling tampak pada sternum di sini. Di sini adalah angus dovici. Kita tarik ke samping, ini adalah kosta 2. Di bawahnya adalah sela iga kedua, kosta 3, sela iga ketiga, kosta 4, sela iga keempat, kosta 5, sela iga kelima. Kemudian kita tarik garis khayal dari midclavicular kiri ke bawah dan diletakkan tangan kanan saya di sini. Kemudian saya mengidentifikasi di manakah lokasi dari ictus coris dan juga saya mengidentifikasi apakah teraba adanya suatu kelainan seperti trill, heaving, lifting maupun tapping. Pada pasien ini saya temukan bahwa ictus corisnya tepat teraba pada sela iga kelima, yaitu pada garis midclavicular kiri. Pada keadaan tertentu, apabila pasien dalam posisi supine atau tidur terlentang seperti ini, kita tidak bisa meraba dari ictus coris, maka dapat dilakukan dengan cara, yaitu pasien diposisikan lateral decubitus kiri
dan minta pasien untuk mengangkat tangannya ke atas dan kita raba kembali pada lokasi apeks jantung. Seperti ini caranya. Bapak bisa dibawa ke atas tangannya Pak, di atas kepala ya. Dan bisa direndahin ke kiri sekarang. Ya, seperti itu. Jadi kita posisikan seperti ini pasiennya dan kita raba kembali pada lokasi apeks jantung yang tadi, yaitu di sini dengan penekanan yang lembut. Ini sudah Pak. Ketiga, perkusi batas jantung. Untuk menentukan batas dari kiri jantung, permisi Pak, bisa diangkat ke kiri ya? Oke. Jadi kita pertama-tama menentukan batas dari paru dengan lambung dengan cara melakukan perkusi pada linea axillaris anterior kiri dari atas ke bawah dan menentukan perubahan bunyi dari sonor menjadi timpani. Permisi Pak. Inilah titik perubahannya. Kemudian dari titik tersebut, dua jari di atasnya kita mulai perkusi kembali tapi ke arah medial seperti ini. Disinilah perubahan bunyi dari timpani menjadi redup, yaitu batas dari kiri bawah jantung, yaitu pada sela iga keempat mid clavicula kiri atau garis mid clavicula kiri pada sela iga keempat. Kemudian untuk menentukan dari pinggang jantung, kita melakukan perkusi dari garis parasternal kiri dari atas ke bawah dan menentukan suara redup di mana sebagai batas pinggang jantung. Ya Pak, bisa bilang Pak. Permisi ya. Di sini bunyi redup yang menunjukkan bahwa batas dari pinggang jantung yaitu pada garis parasternal kiri pada sela iga kedua. Selanjutnya, untuk menentukan batas kanan, pertama-tama kita menentukan dari batas paruh hepar yang ditandai dengan perubahan bunyi dari sonor menjadi redup pada garis mid clavicula kanan dari atas ke bawah. Permisi Tante. Di sini titiknya. Kemudian dengan cara yang sama, dua jari di atasnya, kita lakukan perkusi kembali ke arah medial untuk menentukan dari batas kanan bawah jantung. Permisi Pak. Di sini dua jari. Di sini titik perubahannya menjadi suara redup yang menunjukkan bahwa titik tersebut adalah titik dari batas bawah jantung, yaitu pada sela iga keempat garis parasternal kanan. Kemudian, untuk menentukan batas kanan atas jantung, kita melakukan perkusi pada garis parasternal kanan dari atas ke bawah dan menentukan di manakah kita mendengar suara redup. Permisi Pak. Di sinilah bunyi redup yang menunjukkan bahwa batas kanan atas jantung pada pasien yaitu pada sela iga kedua pada garis parasternal line kanan. Keempat, auskultasi jantung. Di sini saya akan melakukan auskultasi jantung sambil meraba dari nadi karotis pasien untuk membandingkan antara bunyi yang saya dengar dengan perabaan pada nadi karotis pasien. Di mana auskultasi ini saya lakukan dengan cara mendengarkan bunyi jantung yaitu dengan diafragma stetoskop saya pada 4 lokasi katup jantung, yaitu pada katup aorta, katup pulmonaris, katup trikuspid, dan katup mitral. Jadi, yang pertama untuk katup aorta, kita meletakkan diafragma stetoskop pada ICS 2 atau sela iga kedua dari parasternal line kanan, yaitu di sini. Kemudian untuk mendengarkan dari bunyi pada katup pulmonal, kita letakkan diafragma stetoskop pada sela iga kedua, yaitu pada parasternal line kiri. Kemudian untuk auskultasi pada katup trikuspid, kita letakkan diafragma stetoskop pada sela iga keempat, yaitu pada garis parasternal line kiri.
di sini. Dan yang terakhir, untuk auskultasi pada katup mitral, kita letakkan diafragma stetoskop pada slaida kelima di garis mid clavicular kiri. Jadi, pada pemeriksaan auskultasi ini, saya menilai bagaimana bunyi S1 dan S2 pada pasien, apakah teratur, kemudian apakah terdengar suara murmur. Di mana apabila terdengar murmur, saya harus mendeskripsikan di manakah lokasinya, kemudian terdengar pada fase apa, apakah sistolik atau diastolik, kemudian bagaimana kualitasnya, apakah rumbling atau blowing, kemudian murmur ini pada derajat berapa, apakah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, dan sampai seberapa jauh penjalanan dari murmur tersebut. Pada pasien ini saya temukan bahwa bunyi jantung S1, S2-nya tunggal, reguler, dan tidak terdengar adanya bunyi murmur. Baik Pak, pemeriksaan fisik jantungnya telah selesai. Bapak sekarang bisa memakai baju kosnya kembali dan bisa duduk kembali di kursi nih, sembari saya merapikan alat-alat. Sudah. Saya akhiri prosedur pemeriksaan dengan mencuci tangan 6 langkah. Oke, baik Bapak. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik jantung tadi nih, saya dapatkan bahwa kondisi jantung Bapak dalam keadaan normal. Di mana pada masing-masing pemeriksaan, yaitu pada pemeriksaan inspeksi atau melihat dari keadaan luar, saya dapatkan adanya suatu kelainan. Kemudian pada pemeriksaan perabaan juga, saya dapatkan dalam keadaan normal. Begitu juga dengan perkusi, di mana batas jantung Bapak masih dalam keadaan normal nih Pak. Dan juga pada auskultasi, yaitu mendengarkan bunyi jantung Bapak juga dalam keadaan normal. Oke, baik Pak. Jadi apa ada yang masih ingin tanyakan Pak? Tidak ada, Dok. Oke, kalau begitu terima kasih ya Pak. Iya, Dok.